Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang makna konstitusi bagi negara. Konstitusi adalah instrumen yang sangat penting dan harus ada dalam suatu negara. Tanpa konstitusi, penguasa dapat melakukan apa saja tanpa batas dalam melaksanakan kekuasaannya di negara tersebut. Persyaratan konstitusional itu adalah dasar negara. Dasar negara Republik Indonesia adalah mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pancasila sebagai dasar negara dituangkan dalam konstitusi sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Istilah konstitusi mempunyai arti lebih luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara meningkat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Pengertian konstitusi: A. Dalam pengertian luas atau dikemukakan oleh Bolingbroke, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. B. Dalam arti sempit atau terbatas dikemukakan oleh Lord Bryce, konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar, yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Tujuan dan nilai konstitusi: A. Memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. B. Melepaskan kontrol kekuasaan penguasa. C. Memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. A. Nilai normatif, maksudnya resmi diterima oleh bangsa. Bagi bangsa, konstitusi itu tidak hanya berlaku secara hukum atau legal, melainkan juga berlaku secara nyata dalam masyarakat. B. Nilai nominal, maksud sesuai dengan hukum yang berlaku, namun tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu bisa disebabkan oleh pasal-pasal tertentu yang tidak berlaku atau tidak seluruh pasal dalam konstitusi tersebut berlaku. C. Nilai semantik, maksudnya hanya berlaku untuk kepentingan penguasa dalam menjalankan kekuasaan. Penguasa menggunakan konstitusi untuk menjalankan kekuasaan politik. Penguasa menafsirkan konstitusi sesuai dengan keinginannya. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). 1. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode, yaitu sebagai berikut. 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. UUD 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan. B. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku UUD RIS. UUD RIS terdiri atas 6 bab 197 pasal dan beberapa bagian. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku DS 1950 yang terdiri atas 6 bab 146 pasal dan beberapa bagian. D. Periode 5 Juli 1959 sekarang kembali berlaku UUD 1945. Khusus untuk periode keempat berlaku UUD 1945 dengan pembagian berikut: UUD 1945 yang belum diamandemen dan UUD 1945 yang sudah diamandemen. Konstitusi RIS atau UUD RIS 1945 terdiri atas: A. Mukadimah yang terdiri atas 4 alinea. B. Bagian batang tubuh yang terdiri atas 6 bab 97 pasal dan lampiran. Beberapa ketentuan pokok dalam UUD RIS 1949 antara lain: A. Bentuk negara adalah serikat, sedang bentuk pemerintahan adalah republik. B. Sistem pemerintahan adalah parlementer. Dalam sistem pemerintahan ini, kepala pemerintahan dijabat oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri saat itu adalah Muhammad Hatta. Proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen dalam bahasa Inggris adalah dibaca amendment, artinya perubahan.
1. Amandemen pertama terjadi pada sidang umum MPR tahun 1999, disahkan pada 19 Oktober 1999. 2. Amandemen kedua terjadi pada sidang tahunan MPR, disahkan pada Agustus tanggal 18 tahun 2000. Yang ketiga, amandemen ketiga terjadi pada sidang tahunan MPR, disahkan pada 10 November tahun 2001. Sedangkan keempat, amandemen keempat terjadi pada sidang tahunan MPR, disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Isi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian yang penting dalam Konstitusi Negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 berisi 4 alinea sebagai pernyataan luhur bangsa Indonesia itu sendiri. 2. Alinea pertama berisi pernyataan objektif adanya penjajahan terhadap Indonesia. Ketiga, alinea kedua berisi pernyataan bahwa perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia selama ini telah mampu menghasilkan kemerdekaan. 4. Alinea ketiga mengandung makna adanya motivasi spiritual bangsa Indonesia. Yang kelima, alinea keempat berisi alangkah-alangkah sebagai kelanjutan dalam bernegara. Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang 1945 adalah 1. Bentuk negara adalah kesatuan. Secara teori ada 2 klasifikasi bentuk negara, yaitu bentuk negara serikat atau federal dan bentuk negara kesatuan. Negara federal adalah negara yang bersusunan jamak, artinya negara yang di dalamnya masih terdapat negara yang disebut negara bagian. Negara kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal. Negara kesatuan dengan asas desentralisasi menyerahkan sebagai kekuasaannya kepada daerah-daerah yang ada di wilayah negara tersebut. Kedua, bentuk pemerintahan atas adalah republik. Secara teoristis, ada 2 klasifikasi bentuk pemerintahan di era modern, yaitu republik dan monarki atau kerajaan. Bentuk negara Indonesia pernah mengalami perubahan, yaitu dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Adapun untuk bentuk pemerintahan, Indonesia belum pernah mengubah menjadi negara kerajaan atau monarki. Sekarang ini bangsa Indonesia telah sepakat bahwa perihal bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintah republik tidak ada perubahan. 3. Sistem pemerintahan adalah presidensil. Sistem pemerintahan disebut presidensil apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif. Dalam sistem pemerintahan presidensil, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung, seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. 4. Sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Sistem politik yang dianut negara Indonesia adalah sistem politik demokrasi. Adapun sistem politik disebut demokrasi apabila kewenangan pemerintahan terhadap kehidupan warga negara amat terbatas. Pemerintahan negara tidak turut campur atas aspek kehidupan warganya. Warga negara dapat mengatur sendiri kehidupannya. Sistem politik dikatakan demokrasi bila mana negara menganut prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan bernegara. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih.